Baik, ketemu lagi dalam mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Pada hari ini pembahasan kita yaitu mengenai istilah dan pengertian. Nah, ini yang harus dipahami dulu agar dalam memahami tentang HAN ini setidaknya kita memiliki konsep atau pegangan istilah atau pengertian apa yang dimaksud dengan HAN itu sendiri. Nah, kalau minggu lalu kita sudah membahas tentang konsep negara hukum. Ya, adapun kaitan dengan HAN ini yaitu bahwa setiap penyelenggaraan negara hukum, segala aspek dalam penyelenggaraan negara tersebut tentu saja harus berdasarkan suatu aturan-aturan hukum yang berlaku yang menjadi pedomannya. Artinya setiap tindakan pemerintah itu ada dasarnya. Nah, ini yang harus kita pahami. Nah, sekarang terkait peristilahan. Hukum administrasi negara ini atau HAN banyak istilah-istilah lain yang berbeda namun pada prinsipnya memiliki pengertian yang sama ya tentang HAN. Misal ada istilah itu hukum administrasi negara. Nah, ini yang kita pakai ya dalam mata kuliah kita sekarang. Lalu ada lagi istilah hukum tata pemerintahan. Ada juga hukum tata usaha pemerintahan. Hukum tata usaha negara. Hukum administrasi negara Indonesia dan hukum administrasi. Nah, dari beberapa istilah ini, ya walaupun berbeda-beda konsep, namun pada prinsipnya merujuk kepada makna yang sama, yaitu tentang hukum administrasi negara. Hanya saja penyebutannya yang berbeda, tergantung apa namanya penggunaannya. Namun kalau di negara kita di Indonesia ini sudah lazim disebut dengan istilah hukum administrasi negara untuk menyebut istilah mata kuliah kita ini. Tapi kalaupun ketemu istilah lain, misalnya yang tadi disebutkan ya, ketika membaca buku, literatur dan lain sebagainya, nah itu dapat dimaknai sama dengan hukum administrasi negara. Nah itu ya. Nah sekarang apa yang dimaksud dengan administrasi negara itu sendiri? Nah, ini poin penting nih yang harus dipahami karena ini yang akan kita bahas nanti ya sampai selesai perkuliahan semester ini tentang hukum administrasi negara. Nah, administrasi itu jika diambil dari bahasa Perancis ya ada administraire ya. Kalau diartikan ke bahasa Inggris to manage atau mengatur. Lalu kalau dalam bahasa Latin administratio ya, artinya pemerintahan. Nah, sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, administrasi negara adalah usaha atau kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pemerintahan. Nah, ini ya, ini bisa ya kita telaah begini. Administrasi negara itu dapat diartikan adalah suatu usaha atau suatu kegiatan. Ini kan ada suatu apa namanya proses di sini. Proses apa? Yaitu penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pemerintahan. Nah, ini poinnya. Jadi setiap pemerintahan suatu negara itu ya atau setiap negara itu pasti memiliki tujuan. Itu pasti. Ya. Karena negara itu adalah sebuah organisasi. Lebih tepatnya adalah organisasi kekuasaan yang mana
yang namanya organisasi itu pasti punya tujuan. Itu pasti. Nah, negara pun sama. Ya, negara itu punya tujuan. Ya, kalau secara umum tujuan setiap negara itu pada prinsipnya ya sama. Pasti untuk kesejahteraan rakyat, kemakmuran rakyat, ya, keamanan, ketertiban, ya, seperti itu. Nah, khusus untuk Indonesia ini tujuan negara kita ini untuk diketahui dapat kita lihat di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Di situ disebutkan bahwa Indonesia ini bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut menyelenggarakan ketertiban dunia. Itulah tujuan. Nah, dalam administrasi negara, tujuan ini termasuk ke dalam hal tersebut, ke dalam administrasi negara. Ya. Jadi penetapan apa tujuan yang hendak dicapai dalam sebuah negara. Nah, itu dalam skop atau ruang lingkup tugas dari administrasi negara. Penetapan tujuan suatu negara adalah tugas dari administrasi negara. Nah, itu poinnya. Ya. Namun tidak hanya itu. Setelah tujuan ditetapkan, ya, yang ingin dicapai seperti tadi yang saya sebutkan tujuan negara kita. Lalu termasuk juga tugas ya administrasi negara ini untuk menetapkan cara-cara apa yang dipakai atau yang digunakan atau yang ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, jadi penetapan tujuan dan cara untuk mencapai tujuannya itulah dalam ruang lingkup administrasi negara. Nah, maka ilmu administrasi negara ini sangat strategis dan penting ya sejatinya karena berhasil tidaknya suatu negara itu tergantung administrasi negaranya. Ya. Kalau administrasi negaranya baik, ya maka baik pula lah negara. Tapi kalau administrasi negaranya kacau, maka kacau pula. Nah, ya, jadi dapat dipahami di sini bahwa administrasi negara itu meliputi ya suatu usaha atau kegiatan untuk menetapkan tujuan serta cara-cara dalam penyelenggaraan pemerintahan. Jadi tujuan pemerintahan itu apa dan bagaimana cara-cara untuk mencapainya. Nah itu ya, dalam ruang lingkup administrasi negara. Itu harus Anda pahami. Nah sekarang kita bandingkan ya atau kita lihat pengertian administrasi negara ini menurut para ahli. Saya kutip dari dua ahli, yaitu pertama Bintaro Cokromijoyo. Beliau mengatakan administrasi negara adalah manajemen dan organisasi dari manusia-manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintahan. Ya, menurut Bintaro Cokromijoyo. Lalu Sondang P. Siagian mengatakan bahwa administrasi negara itu merupakan keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh ya aparatur pemerintah dari suatu negara dalam mencapai tujuan negara. Nah, ini ya secara garis besarnya sama sebenarnya ya baik pengertian menurut Bintaro maupun Sondang P. Siagian ya bahwa yang dibicarakan di sini adalah bagaimana pemerintah suatu negara itu memiliki tujuan yang jelas dan menetapkan cara-cara untuk ya tentu saja untuk mencapai tujuan itu yang ditetapkan dengan hukum ya sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan. Nah, itulah administrasi negara. Nah, sekarang berbicara administrasi negara, tentu harus tahu juga apa yang menjadi ruang lingkup ya atau batasan yang dikatakan sebagai administrasi negara itu sendiri. Ya. Nah, untuk memahami itu saya akan menjelaskan di sini tentang pemerintah dan pemerintahan. Beda antara pemerintah dan pemerintahan. Yang dimaksud dengan pemerintahan
adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan negara. Itu pemerintahan. Sedangkan yang dimaksud dengan pemerintah adalah organ atau alat atau aparat yang menjalankan pemerintahan. Nah, jadi dari pengertian ini dapat kita pahami bahwa pemerintahan ini sebenarnya lebih luas daripada pemerintah itu sendiri. Pemerintahan merujuk kepada segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan negara. Jadi anything, ya, segala, all of business of the country, ya, itu adalah dikatakan pemerintahan. Ya, semua urusan-urusan negara itulah urusan pemerintahan namanya. Ya, kalau di negara kita itu kita bisa melihat sebenarnya ya ada cabang-cabang kekuasaan seperti yang dipakai di Indonesia dari teori Montesquieu, ada cabang kekuasaan legislatif, ya, eksekutif dan yudikatif. Eksekutif untuk legislatif untuk membuat undang-undang, eksekutif yang menjalankan undang-undang, dan lembaga yudikatif yang mengawasi jalannya undang-undang tersebut. Nah, ini kalau dalam konteks pemerintahan, ya semuanya, ya semua cabang kekuasaan itu masuk disebut dengan pemerintahan. Ya, karena ketiga cabang kekuasaan tadi walaupun berbeda fungsi, namun dalam tujuan yang sama, dalam sistem yang sama, yaitu untuk menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan negara. Ya, hanya saja ada pembagian kekuasaan karena kita negara demokrasi. Ya, ada lembaga yang membuat aturan, ada lembaga yang menjalankan aturan, dan ada lembaga yang mengawasi jalannya aturan tadi. Nah, itu konsep pemerintahan. Ya, jadi kuncinya pemerintahan itu kita artikan semua urusan dalam negara ini untuk mencapai tujuan-tujuan negara, itulah dikatakan pemerintahan. Ya. Nah, maka kalau pemerintah tadi dikatakan itu hanya menunjuk kepada alat yang bertugas menjalankan pemerintahan, ya. Ya, jadi dapat dikatakan bahwa pemerintah ini yang merujuk kepada penyelenggara saja atau eksekutif saja. Ya, tadi dikatakan bahwa eksekutif itu kan tugasnya menjalankan pemerintahan, menjalankan pemerintah atau undang-undang. Nah, maka pemerintah ini merujuk kepada eksekutif. Nah, pemerintah ini sendiri sejatinya dapat dibagi ya dua, ya. Ada pemerintah dalam arti sempit, yaitulah eksekutif, ya, dan ada pemerintah dalam arti luas, ya, yaitu semuanya yang tadi dikatakan sebagai pemerintahan. Nah, maka dapat dengan kata lain kita artikan di sini bahwa pemerintah dalam arti sempit itulah eksekutif, sedangkan pemerintah dalam arti luas itulah pemerintahan, karena melingkupi seluruh alat kelengkapan negara, ya, cabang-cabang kekuasaan, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, itu yang dikatakan sebagai pemerintah dalam arti luas, ya. Nah, sekarang pengertian hukum administrasi negara itu sendiri. Nah, kalau tadi administrasi negara saja, sekarang hukum administrasi negara. Ya, ada embel-embel hukum di situ. Nah, ini saya kutip dari ahli. Pertama, Syahran Basa mengatakan hukum administrasi negara yaitu seperangkat peraturan yang memungkinkan administrasi negara menjalankan fungsinya, yang sekaligus juga melindungi warga terhadap sikap tindak administrasi negara dan melindungi administrasi negara itu sendiri. Ya. Sedangkan Ridwan HR mengatakan HAN itu berkenaan dengan organisasi dan fungsionalisasi pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat. Ya, begini dalam memahami konsep HAN ini. Tadi dikatakan bahwa administrasi negara itu ya adalah suatu proses, ya,
atau suatu urusan atau suatu cara ya bagaimana sebuah negara itu menetapkan tujuannya dan menetapkan cara-cara untuk mencapai tujuannya tadi. Itu kan administrasi negara. Nah, sekarang hukum. Ya, tentu pengertian hukum saya pikir Anda juga sudah cukup memahami saya kira ya. Bahwa hukum ini kan adalah suatu aturan ya. Aturan yang mengikat dan memaksa ya karena ada sanksinya. Baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Nah, sekarang embel-embel hukum pada administrasi negara ini menunjukkan bahwa agar apa misalnya tadi ditetapkan tujuan negara dan cara-cara mencapai tujuan negara tadi yang ditetapkan itu memiliki legitimasi, ya, memiliki kekuatan secara hukum, mengikat. Karena tanpa dituangkan ke dalam hukum, maka kebijakan yang ditetapkan sebagai tujuan negara dan cara-cara yang ditetapkan untuk mencapainya itu eh, tidak akan mengikat siapapun, ya. Tidak ada yang wajib untuk mematuhi karena ini bukan hukum. Nah, segala kebijakan tadi baru akan mengikat, dapat dijalankan, ya, setelah dia ditetapkan dalam bentuk suatu aturan hukum. Nah, maka antara hukum dan administrasi negara itu sangat dekat, ya. Administrasi negara ini adalah substansinya, ya. Sedangkan hukum ini adalah apa namanya? Formalnya, ya. Bagaimana administrasi negara ini dapat berjalan dengan baik, memiliki legitimasi, punya kekuatan mengikat semua orang, baik pemerintahnya sendiri maupun masyarakat, setelah dia dituangkan dalam bentuk suatu aturan hukum. Nah, ya. Kalau enggak itu enggak ada gunanya. Dibikin tujuan negara kita untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, kesejahteraan umum, tapi tidak pernah dituangkan dalam aturan hukum, enggak ada gunanya. Ya, dituangkan dulu ke dalam aturan hukum, baru dia akan berkekuatan mengikat. Ya. Nah, maka dapat kita artikan bahwa hukum administrasi negara ini ya tentu dikatakan sebagai suatu aturan atau peraturan karena peraturan itu kan hukum. Ya, maka wajar kalau Saran Basah mengatakan bahwa HAN itu adalah seperangkat aturan yang memungkinkan administrasi negara menjalankan fungsinya. Nah, ya. Tidak mungkin pemerintah itu ya misal presiden, ya gubernur, bupati, wali kota dapat menjalankan tugas-tugas dan fungsinya tanpa ada aturan hukum sebagai dasarnya. Itulah administrasi negara atau hukum administrasi negara. Nah, ya. Jadi ketika sudah ada aturan main, ya, maka seorang aparatur pemerintah itu dapat menjalankan tugas sesuai dengan ruang lingkupnya. Ya, tidak ada kekhawatiran. Karena sudah menjadi tugas dan fungsi yang diatur oleh undang-undang. Nah, maka ya dia dapat bekerja sesuai dengan itu, jelas batasan-batasannya. Nah, sekaligus di sini ya kita dapat memahami bahwa pentingnya hukum administrasi negara ini ya maka dikatakan oleh Saran Basah tadi agar administrasi negara itu dapat menjalankan fungsinya sekaligus juga melindungi warga negara terhadap sikap tindak administrasi negara. Ini maksudnya apa? Agar pemerintah itu memiliki batasan-batasan kewenangan. Ya. Karena sudah diatur misalnya tugas pemerintah ini, tugas fungsinya ya. Tugas gubernur ini ya untuk di tingkat provinsi, bupati, wali kota ini tugas camat, ini tugas lurah, kepala desa, tugas kepala dinas ini, ya tugas kanwil ini, ya itu sudah ada kop-kopnya atau batasan-batasan yang diatur oleh undang-undang. Nah, maka dia tidak boleh melaksanakan fungsi-fungsi tersebut di luar kewenangannya. Kalau di luar itu berarti terjadi pelampauan kewenangan atau deturnement de pouvoir.
ya, atau abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan. Nah, maka adanya hukum administrasi negara ini dia memberikan ya perlindungan terhadap warga negara atau masyarakat dari sikap tindak administrasi negara. Administrasi negara itu ya sikap tindak pemerintah. Jadi pemerintah juga tidak bisa sewenang-wenang, ya tidak boleh melampaui tugas dan fungsi yang melekat kepadanya. Ya, nah itu sekaligus karena dalam konsep negara hukum ini memang harus diatur. Ya, suatu organ pemerintahan itu tentu harus memiliki tugas dan fungsinya yang jelas yang diatur oleh hukum. Nah, maka ada administrasi negara ini atau hukum administrasi negara ini. Jadi sekaligus juga selain melindungi warga masyarakat atau rakyat, sekaligus juga melindungi administrasi negara atau pemerintah itu sendiri. Ya, jadi jangan sampai dia mengambil langkah-langkah kebijakan, ya mengambil suatu keputusan dikatakan itu melanggar hukum, dikatakan bukan kewenangannya. Nah, sepanjang sudah diatur oleh Han sebagai tupoksi suatu organ, maka itu lah menjadi kewenangannya dan dilindungi oleh hukum. Nah, gitu ya. Jadi penting sekali, apalagi dalam negara demokrasi, ya adanya hukum administrasi negara ini sangat penting sekali kedudukannya ya, agar jalannya roda pemerintahan itu berjalan secara demokratis, memiliki batasan-batasan yang jelas, dan menghindari adanya praktek-praktek yang merugikan masyarakat. Nah ya, jadi itu. Nah terakhir saya ingin menambahkan sedikit bahwa antara hukum administrasi negara dan hukum tata negara itu memiliki kaitan yang sangat kuat, bahwa kaitannya adalah hukum tata negara memberikan tugas dan fungsi kepada suatu organ pemerintahan, sedangkan hukum administrasi negara memberikan mekanisme bagaimana menjalankan tugas fungsi tersebut. Nah, mungkin itu materi kita untuk hari ini. Sampai ketemu lagi pada materi yang akan datang.